Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Aya Sofia Rasi, NIM 120260133. Halo semuanya, perkenalkan namaku Carolina Trimariski, NIM 120260147. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vela Febriana dengan NIM 120260089. Halo semua, perkenalkan nama aku Fatonah dengan NIM 120260113. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai kosmetik dekoratif yaitu lipstick. Selamat menyaksikan. Sejarah pewarna bibir atau lipstick bukan teknologi baru, tetapi sudah ada sejak zaman dahulu. Dan pemakaian lipstick dapat ditelusuri kembali ke zaman Mesopotamia sekitar 5000 tahun yang lalu. Sejarah perkembangan lipstick dimulai dari Ratu Shkup-Ad dari Ur, yaitu sebuah kota besar di Sumeria. Ratu Sumeria ini mengenakan lipstick dengan bahan dasar timah putih dan batuan merah yang dihancurkan. Seorang arkeologis Inggris bernama Sir Leonard di pemakaman kerajaan Ur mengungkapkan bahwa orang-orang bangsa Ur dikubur dengan pewarna bibir mereka yang disimpan dalam cangkang karang. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi, dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, dan mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan dan melindungi serta memelihara tubuh pada kondisi baik. Lipstick adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk mewarnai bibir dengan sentuhan artistik sehingga dapat meningkatkan estetika dalam tata rias wajah, tetapi tidak boleh menyebabkan iritasi pada bibir. Fungsi dari lipstick adalah untuk meningkatkan warna bibir menjadi merah yang dianggap akan memberikan ekspresi wajah sehat dan menarik. Jenis-jenis lip kosmetik. Yang pertama ada sheer lipstick. Warna yang ditimbulkan akan sangat lembut dan transparan, sangat cocok untuk aktivitas sehari-hari atau untuk menciptakan riasan bergaya alami. Formula yang terkandung dalam lipstick ini cenderung melembabkan dan melembutkan kulit bibir, namun tidak bisa bertahan lama. Kedua, frosty lipstick. Lipstick ini tergolong sangat ringan dengan efek metalik atau kilauan mutiara yang memberikan kesan sensual. Mengandung light reflection mica particle yang memberikan efek berkilau pada bibir. Sangat ringan dan lembut. Ketiga, creamy lipstick. Lipstick berbentuk krim ini akan menghasilkan polesan yang sedikit mengkilap, namun tetap terasa lembut di bibir karena efeknya mengkilap dan warna kuat yang ditimbulkan. Keempat, lip stain atau lip tint. Lip ini bertekstur cair dan mewarnai kulit bibir dengan intensitas warna yang kuat, namun terkesan alami. Namun, lip jenis ini memberikan kesan kulit kering. Kelima, glossy lipstick atau lip gloss. Memberikan efek kulit bibir lebih lembab dan lembut, bertekstur cair atau gel dengan tone warna mengkilap atau transparan, mengandung campuran pelembab dan cairan wax. Keenam, matte lipstick. Lipstick jenis ini biasanya diperkaya dengan pigmen warna yang sangat kuat, namun tidak memancarkan kesan berkilau pada kulit bibir, sehingga cenderung membuat kulit bibir menjadi kering. Namun demikian, dapat memberi kesan elegan dan high fashion. Ketujuh, satin lipstick. Mempunyai tekstur yang lembab dan tidak memberikan kesan penuh. Warna yang dimiliki bisa saja tampak pekat, namun ketika dioleskan di bibir akan terasa lembut dan tipis, memberikan warna sedikit kilau dan tidak tahan lama. Baiklah, selanjutnya adalah persyaratan lipstick. Untuk lipstick yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyebabkan iritasi pada bibir, kemudian tidak memiliki rasa dan bau yang tidak menyenangkan, lalu polesan lembut dan tetap terlihat baik selama jangka waktu tertentu. Selama penyimpanan, bentuk harus tetap utuh, tanpa kepatahan dan perubahan wujud, tidak lengket, dan penampilan menarik serta tidak ada perubahan warna.
Tujuan awal penggunaan kosmetik adalah mempercantik diri, yaitu usaha untuk menambah daya tarik agar lebih disukai orang lain. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara merias setiap bagian tubuh yang terlihat. Sedangkan penggunaan lip kosmetik bertujuan untuk memberikan warna bibir menjadi merah, sehingga memberikan ekspresi wajah sehat dan menarik, serta menunjang penampilan seseorang ataupun meningkatkan percaya diri. Komponen sediaan lip kosmetik. Bahan-bahan utama yang terkandung di dalam lipstik antara lain terdiri dari lilin, minyak, lemak, asetoglycerin, zat-zat pewarna, surfaktan, antioksidan, bahan pengawet, dan bahan pewangi. Bahan utama yang pertama, lilin. Lilin atau wax digunakan untuk memberikan bentuk dan ketahanan lipstik yang diproduksi. Misalnya, carnauba wax, paraffin wax, beeswax, candelilla wax, dan spermaceti. Kedua, minyak. Fase minyak dalam lipstik dipilih terutama berdasarkan kemampuannya dalam melarutkan zat-zat warna eosin. Misalnya, minyak kastor, fatty acid alkylolamidates, dihidrik alkohol beserta monoethers, dan lain-lain. Ketiga, lemak. Lemak digunakan untuk membentuk lapisan film pada bibir, memberi tekstur yang lembut, meningkatkan kekuatan lipstik, serta sebagai pengikat dalam basis antara fase minyak dan fase lilin, serta sebagai bahan pendispersi untuk pigmen. Misalnya, krim kakao, minyak tumbuhan yang sudah dihidrogenasi, setil alkohol, dan lanolin. Keempat, asetoglycerin. Direkomendasikan untuk memperbaiki sifat pixotropik batang lipstik, sehingga meskipun temperatur berfluktuasi, kepadatan lipstik tetap konstan. Kelima, zat-zat pewarna atau coloring agent. Yang paling sering dipakai secara universal dalam lipstik adalah zat warna eosin, yang memenuhi dua persyaratan sebagai zat warna untuk lipstik, yaitu kelekatan pada kulit dan kelarutannya dalam minyak. Keenam, surfaktan. Surfaktan ditambahkan dalam pembuatan lipstik untuk memudahkan pembasahan dan dispersi partikel-partikel pigmen warna yang padat. Ketujuh, antioksidan. Antioksidan digunakan untuk menunda atau memperkecil laju reaksi oksidasi pada bahan-bahan yang mudah teroksidasi, terutama pada sediaan yang mengandung lemak atau minyak dengan asam lemak yang mudah teroksidasi. Contoh bahan antioksidan antara lain BHT, BHA, citric acid, dan tocopherol. Kedelapan, bahan pengawet. Bahan pengawet digunakan untuk meningkatkan stabilitas dari suatu sediaan dan mencegah terjadinya pertumbuhan mikroorganisme. Contoh bahan pengawet antara lain nipagin, nipasol, asam sorbat, dan pengawet lainnya. Kesembilan, bahan pewangi atau fragrance yang harus menutupi bau dan rasa kurang sedap dari lemak-lemak dalam lipstik dan menggantinya dengan bau dan rasa yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu contoh formula dari sediaan lips kosmetik. Contoh formula lip balm, bahan yang digunakan adalah ekstrak kayu secang sebagai bahan aktif dengan formula 5%, beeswax sebagai basis dengan konsentrasi 10%, setil alkohol sebagai pengental dengan konsentrasi 10%, kaolin pemberi tekstur dengan konsentrasi 4%, metil paraben sebagai pengawet 0,03%, olive oil sebagai emollient 5%, dan essence strawberry sebagai pengaroma 1%. Ekstrak kayu secang dalam formulasi ini berguna sebagai zat aktif, di mana kayu secang memiliki antioksidan yang mampu mencegah kerusakan bibir seperti bibir kering, kusam, pecah-pecah, dan tidak lembab. Kayu secang juga memiliki kandungan kimia bernama brazilin, di mana brazilin ini berfungsi sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan antimikroba. Bahan selanjutnya yaitu beeswax. Penggunaan lilin atau beeswax sebagai basis, di mana beeswax mempunyai sifat sebagai pengikat yang baik untuk membantu menghasilkan massa yang homogen dan dapat memperbaiki struktur dari sediaan lip balm. Selanjutnya adalah setil alkohol, di mana setil alkohol ini berfungsi sebagai zat pengental dengan rentang konsentrasi 2-10%. Penambahan setil alkohol pada sediaan lip balm bermanfaat untuk membentuk sediaan lip balm dengan stabilitas fisik yang baik. Bahan selanjutnya adalah kaolin. Kaolin digunakan sebagai pemberi tekstur dalam formulasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki tekstur dengan memberikan sensasi creaminess, kejelasan, ketebalan, viskositas, dan berbagai karakteristik lainnya. Kaolin memiliki kemampuan yang baik dalam melindungi dan anti-caking untuk menstabilkan sediaan pada penyimpanan jangka panjang dan pendistribusian serta menghindari pemisahan fasa akibat guncangan yang dialami selama pemakaian.
Bahan selanjutnya adalah metilparaben. Metilparaben digunakan sebagai pengawet dan antimikroba yang bertujuan untuk melindungi produk dari kontaminasi mikroorganisme dan supaya produk bisa awet serta tahan lama. Selanjutnya adalah olive oil. Olive oil digunakan sebagai emolien yang tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan dari bibir dan mencegah dari kerusakan seperti bibir pecah-pecah atau bibir kering. Bahan tambahan selanjutnya adalah essence strawberry. Essence strawberry digunakan sebagai pengaroma sekaligus pewarna dalam sediaan lip balm ini. Tujuannya adalah untuk memberi aroma yang baik pada produk. Penggunaan lips kosmetik dapat memberikan efek samping pada bibir jika mengandung bahan-bahan yang tidak aman, seperti contohnya logam berat. Efek samping yang ditimbulkan tidak langsung terlihat, tetapi bahan-bahan tersebut jika terakumulasi dalam tubuh, maka suatu saat akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terakumulasinya bahan-bahan tersebut di dalam tubuh diantaranya adalah kebiasaan kita sehari-hari dengan menjilat bibir, atau ketika kita sedang mengkonsumsi makanan atau minuman, atau ketika kita sedang mengobrol atau berbicara. Beberapa logam berat dan efeknya jika terakumulasi dalam tubuh. Yang pertama ada kromium. Efek sampingnya adalah berdampak pada kulit, saluran pernapasan, ginjal, dan hati. Selanjutnya adalah kromat. Kromat menyebabkan efek samping yaitu iritasi kulit dan keracunan sistemik. Lalu kadmium. Kadmium menyebabkan napas pendek, edema paru, kerusakan membran mukosa, kerusakan tulang, dan mengganggu sistem reproduksi. Selanjutnya adalah timbal. Timbal akan menyebabkan kerusakan otak, ketidakseimbangan hormon, dan infertilitas. Selain itu, penggunaan pengawet dalam sediaan lips kosmetik juga dapat menimbulkan masalah yang serius. Penggunaan bahan pengawet dalam sediaan lips kosmetik harus tetap memenuhi batasan kadar yang diperbolehkan. Bahan yang dapat menimbulkan efek seperti formalin, merkuri, boraks, dan hidrogen peroksid yang jika terus dipakai dan terakumulasi dalam tubuh dapat menyebabkan masalah pada kulit dan mutagenesis. Evaluasi dari lips kosmetik terdiri dari beberapa pengujian. Ada ujian organoleptis, uji pH, uji homogenitas, uji daya sebar, uji daya lekat, uji iritasi, dan uji kelembapan sediaan. Yang pertama, uji organoleptis, yaitu menggunakan alat indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap suatu sediaan dengan melihat warna, rasa, bau, dan bentuk. Selanjutnya, uji pH dilakukan dengan menggunakan alat indikator pH universal dengan cara dicelupkan ke dalam sediaan lip balm dan dibiarkan beberapa detik. Lalu, warna pada kertas dibandingkan dengan pembanding pada kemasan. Uji dikatakan baik apabila pH fisiologis yaitu kurang dari 4. Selanjutnya, uji homogenitas dengan cara mengoleskan 1 gram sediaan pada kaca objek, lalu diamati partikel yang kasar dengan cara diraba dan sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butir-butir kasar. Lalu, uji daya sebar. Sediaan sampel ditimbang sebanyak 0,5 gram diletakkan di atas alat uji daya sebar, yaitu berupa lempengan kaca beralaskan kertas skala, ditutup dengan kaca pasangannya, dan dibiarkan selama 1 menit. Diukur diameter penyebaran lip balm dengan cara mengukur dari berbagai sisi dan dihitung rata-ratanya. Diulang secara 3 kali replikasi dengan cara yang sama dengan penambahan beban secara berkala. Lalu selanjutnya ada uji daya lekat. Sampel sediaan ditimbang sebanyak 0,25 gram, lalu diletakkan di atas gelas objek. Kedua gelas objek ditempelkan sampai menyatu. Kemudian diletakkan dengan beban seberat 1 kg selama 5 menit, setelah itu dilepaskan. Lalu diberi beban 80 gram dan dicatat waktunya hingga kedua gelas objek tersebut terlepas. Replikasi tersebut diulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya ada uji iritasi. Menggunakan metode open patch dilakukan dengan mengoleskan sediaan pada lokasi lekatan dengan luas tertentu, yaitu 2,5 x 2,5 cm yang dibiarkan terbuka dan diamati apa yang terjadi. Uji ini dilakukan sebanyak 3 kali sehari selama 2 hari berturut-turut, dan yang diamati adalah apakah terjadi eritema, papula, vesikula, atau edema. Selanjutnya ada uji kelembapan sediaan. Dilakukan terhadap 9 orang relawan yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, 3 orang menggunakan Formula 1, kelompok 2, 3 orang menggunakan Formula 2, dan kelompok 3, 3 orang menggunakan Formula 3. Dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah pemakaian dengan menggunakan alat skin analyzer. Sediaan lip balm dioleskan pada bibir relawan lalu dibiarkan hingga 12 jam. Dan pengecekan kondisi kelembapan bibir dilakukan selama 12 jam sekali sebelum dan sesudah pemakaian lip balm. Baik,
Sekian penjelasan dari kami mengenai lip kosmetik. Kami harap dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.